Ya, mungkin kalau Prabowo Subianto kemarin menganggap bahwa kata "dak papa" itu berarti boleh-boleh saja, menurut saya berarti ada ketidakpekaan yang ditunjukkan dalam pribadi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba kita cermati baik-baik. Kalau dilihat kalimat demi kalimat secara keseluruhan, sebenarnya Presiden Jokowi ini sedang menyampaikan keberatan. Tapi sayang, hal ini tidak dimengerti dan dipahami oleh seorang Prabowo Subianto. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Dalam pidato kenegaraannya di gedung DPR MPR tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi secara gamblang menyindir adanya capres dari partai politik yang memakai wajahnya demi kepentingan pribadi. Ya, dalam pembukaan pidato kebangsaan Presiden Jokowi kemarin, kurang lebih seperti ini. Walaupun saya paham sudah nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada. Sampai ke tikungan-tikungan di desa, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada yang di sebelahnya bareng capres. Ya ndak apa, boleh-boleh saja. Begitulah kurang lebih perkataan atau yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ya, mungkin kalau Prabowo Subianto kemarin menganggap bahwa kata "dak papa" itu berarti boleh-boleh saja, menurut saya berarti ada ketidakpekaan yang ditunjukkan dalam pribadi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba kita cermati baik-baik. Kalau dilihat kalimat demi kalimat secara keseluruhan, sebenarnya Presiden Jokowi ini sedang menyampaikan keberatan. Tapi sayang, hal ini tidak dimengerti dan dipahami oleh seorang Prabowo Subianto. Malah Prabowo ini mengatakan, kalau Pak Jokowi mengatakan ndak apa-apa, kan artinya boleh-boleh saja. Begitu katanya. Lah, ini kan penafsiran yang lugu sekali kalau menurut saya. Harusnya Prabowo ini paham bahwa Jokowi itu orang Jawa. Dan dalam konteks ini, Jokowi memang sedang ingin menyindir orang-orang yang sering memanfaatkan fotonya untuk dijadikan baliho di pinggiran jalan. Masa gitu saja Prabowo ini gak paham coba? Parah sekali kan? Dan saya juga yakin pasti teman-teman semua sudah tahu. Selain Partai Gerindra yang suka pamer foto Presiden Jokowi, ada juga partai lainnya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ya, memang baliho foto Presiden Jokowi yang dipakai oleh kedua partai ini bisa dibilang yang cukup banyak dan sangat masif jumlahnya kalau dibandingkan dengan parpol lainnya. Bahkan Ganjar Pranowo sendiri yang merupakan satu partai dengan Presiden Jokowi, itu pun tidak banyak fotonya bersama dengan Presiden Jokowi. Coba bayangkan saja. Nah, inilah yang aneh sekali kalau menurut saya. Masa ya partai lain ini lebih banyak memasang foto Presiden Jokowi? Coba bayangkan, aneh sekali kan. Sedangkan partai PDI Perjuangan, partainya Pak Jokowi sendiri ya, justru tidak banyak memasang foto Ganjar Pranowo dengan Presiden Jokowi. Dan kalaupun ada foto Ganjar bersama Presiden Jokowi, menurut saya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan satu partai dengan Ganjar Pranowo, yaitu PDI Perjuangan. Jadi kalaupun PDI Perjuangan banyak memasang baliho foto Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo, misalnya seperti itu, ya sekali lagi menurut saya itu wajar-wajar saja dan itu sah-sah saja. Nah, yang aneh itu mengapa banyak sekali justru foto Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Partai Gerindra? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, kenapa bukan prestasi saja yang dipajang atau dijadikan baliho oleh Prabowo Subianto? Mengapa bukan itu yang dipamerkan? Mengapa justru yang dipamerkan itu atau yang dipajang itu adalah foto Presiden Jokowi? Nah, apakah Prabowo ini tidak cukup percaya diri? Ya, coba ada yang bisa menjawabnya gak? Bahkan ya Presiden Jokowi ini sampai terlihat risih dengan foto-foto baliho yang dipajang di setiap sudut jalan.
Masa ya kader juga bukan, tapi foto yang dipajang dan dipamerkan ini selalu foto Presiden Jokowi. Ya kalau boleh saya terjemahkan, mungkin sindiran Presiden Jokowi itu seperti ini. Mau maju jadi pemimpin nasional kok tidak punya rasa percaya diri, tidak punya karakter, selalu nempel kayak perangko, apalagi bukan satu partai. Padahal partai sudah punya calon presiden sendiri, masa seenaknya nyatut-nyatut nama saya, dasar kurang kerjaan. Ya mungkin begitulah terjemahannya. Jadi kalau melihat dalih mereka selama ini ya, yang selalu mengklaim bahwa mereka ini sebagai parpol yang tegak lurus terhadap Presiden Jokowi, maka seharusnya sindiran dari Presiden Jokowi ini cukup membuat mereka malu. Apalagi jika dilihat dari ekspresi Presiden Jokowi, memang sepertinya beliau ini tidak nyaman sehingga akhirnya menyampaikan sindiran tersebut. Nah, ini kan jadinya mirip dengan seorang perempuan yang sudah punya calon suami. Mereka sudah lamaran, bahkan sudah menentukan kapan hari pernikahan. Tiba-tiba ada yang masih berharap agar keduanya ini tidak jadi menikah. Nah, kalau ya ada orang-orang yang berpikiran jahat seperti ini, menurut saya dia ini tidak lebih jauh seperti Parasi. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan melakukan segala macam cara untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, balik lagi soal pencatutan nama Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi juga menyinggung soal sebutan Pak Lurah yang kerap kali digunakan untuk kepentingan politik. Ya, hal itu merupakan suatu tindakan politik yang sangat jelas memanfaatkan posisi Presiden Jokowi demi mengejar kekuasaan. Coba bayangkan saja ya, nama Presiden Jokowi ini cuma dijadikan alat untuk meraih simpati dan menaikkan elektabilitas parpol di mata publik. Ya, semua itu dilakukan karena apa? Karena tidak kemampuan partai politik itu untuk menjalankan program kerja langsung ke rakyat. Hal ini bisa dikatakan suatu tindakan yang tidak tahu malu kalau menurut saya. Nah, sementara di sisi lain, saat kemarin ada penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, justru tidak ada satupun partai itu yang berani untuk pasang badan dan membela Presiden Jokowi. Dan yang terlihat paling depan membela Presiden Jokowi itu adalah PDI Perjuangan, bukan kedua partai tersebut. Ya, PDI Perjuangan itulah yang sering kali diklaim oleh mereka sedang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Namun faktanya apa? Faktanya PDI Perjuanganlah yang berada pada posisi paling depan membela Presiden Jokowi. Nah, jadi ya pesan saya buat parpol yang selalu mengklaim tegak lurus kepada Presiden Jokowi. Kalau mereka ini masih memiliki rasa malu, harusnya mereka ini mulai meninggalkan strategi politik seperti itu. Menurut saya itu sangat-sangat murahan dan memalukan. Ya, terutama partai yang belum memiliki kontribusi apa-apa di parlemen selama hampir 10 tahun ini. Ya, seperti PSI ini. Jadi harusnya PSI ini sudah mulai sadar diri dan stop memakai foto Jokowi. Begitu juga dengan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.